Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak ibu di rumah. Bagaimana kabarnya? Sehat kan semuanya? Ibu doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Kita akan memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, kami adalah guru-guru bahasa Indonesia di SMK Ar-Rahmah Stegma Cianjur. Ya, untuk pertama saya Ibu Yani Noviani, saya adalah guru bahasa Indonesia. Oke. Nah, selain guru bahasa Indonesia, saya pun adalah Ibu BPBK ya. Ibu BPBK-nya kalian di SMK Ar-Rahmah. Jadi kalau misalkan nanti kalian ada masalah, saya yang nangani sama Ibu BPBK juga. Nah, untuk selanjutnya di sini juga udah ada ibu-ibu yang cantik-cantik ya. Saya akan perkenalkan juga ya. Silakan Ibu Gina. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Ibu Gina Nurjana. Saya mengajar bahasa Indonesia. Selain itu, saya juga menjabat sebagai wali kelas 11. Terima kasih. Oke, Ibu Gina, terima kasih. Silakan Ibu Ya, Mubes. terima kasih Bu Yani. Hai anak-anakku sekalian. Ibu namanya Ibu Mubes Saroh. Kalian tinggal sebut saja namanya Ibu Mubes biar lebih simpel ya. Nah, Ibu di sini selain jadi guru bahasa Indonesia, Ibu juga menjabat sebagai kepala bagian tata usaha TU ya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya ada yang mau bikin surat menyurat, boleh nanti hubungin Ibu aja. Ibu ada Oke, saya Ibu Gina. Kita telah melaksanakan perkenalan ya. Jadi kalian harus ingat, saya Ibu Yani, ini Ibu Gina, dan ini adalah Ibu Mubes. Boleh gak panggilnya Ibu Saroh? Jangan. Jangan katanya ya. Jadi Ibu Mubes aja. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang sekolah. Ngomong-ngomong tentang sekolah ya, Ibu Gina, Ibu Mubes, mereka sudah rindu belum ya? Pasti rindu. Sekolah. Pasti ya, Jangankan mereka, kita aja rindu. Gitu. Dikarenakan sudah hampir mau 4 bulan mereka tidak melaksanakan pembelajaran di sekolah ya, melainkan belajarnya melalui daring atau online gitu. Jadi tidak sepuas kalau belajar langsung di sekolah. Betul. Ya. Kalau di sekolah itu kan Bisa bercanda. bisa bercanda sama teman-teman ya enggak? Gitu, bisa pakai seragam sekolah juga Bisa gitu, langsung ya. tanya jawab sama guru yang Betul, bersangkutan kalau jika tidak misalkan nggak mengerti. ngerti Iya, terus bisa kan sambil diskusi kalau ya. di rumah itu kan ketika bangun tidur bisa aja kan kalian nggak sempat mandi dulu, tapi langsung buka handphone ya, langsung mengerjakan tugas gitu ya. Cuma bedanya apa? Tidak bisa bertatap muka langsung dengan guru, tidak bisa bercanda dengan teman-teman kalian gitu ya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran nih. Untuk materi pembelajaran khususnya bahasa Indonesia di kelas 10 itu kita akan membahas untuk 1 semester dulu. Dalam 1 semester kita ada 5 materi yang akan dibahas. Oke. Untuk yang pertama itu apa ya Bu Mubes ya materinya? Materi yang pertama itu adalah teks laporan hasil observasi. Ibu yakin deh kalian sudah pernah dengar kata observasi. Observasi. Pernah dengar gak nih? Mudah-mudahan udah pernah dengar ya waktu di SMP Mudah-mudahan ya. Biasanya sih di SMP sudah dijelaskan ya. Betul. Nah, sedikit contohnya aja untuk teks laporan hasil observasi ya, sedikit contoh aja biar kalian sedikit apa sih itu observasi, saya baru dengar gitu ya, atau misalkan kalian sudah lupa dengan materi-materi yang waktu di SMP. Nah, contohnya misalkan gini, ketika kalian telah melakukan penelitian ya atau observasi, nah setelah itu kalian bisa melaporkan hasilnya apa yang kalian lihat ya, bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan atau deskripsi atau paragraf gitu. Nah, contoh kecilnya aja ketika kalian sekarang kan udah memang benar-benar zaman modern ya, apa-apa dibikin status ya, baik itu di Instagram, di Facebook ya, di WhatsApp gitu. Ketika kalian misalkan pergi ke suatu tempat atau makan apapun, foto, update, bikin caption. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil teks laporan hasil observasi. Oke? Nah, untuk materi kedua nih Ibu Gina, ada apa materi kedua? Materi yang kedua yaitu adalah teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menggambarkan suatu informasi yang berupa fakta dan data. Gitu ya, Bu? Ya, betul sekali. Cuma mungkin bisa ditambahkan ke Bu Wes. Ada argumentasinya ya kalau nggak salah ya di eksposisi itu. Ya, jadi teks Apa eksposisi argumen? itu ada Saya lupa. pendapat, ada opini, ada argumentasi, tapi Betul. jangan lupa ada fakta di Ada dalamnya. fakta. Jadi
dari eksposisi itu selain ada fakta itu harus ada opini karena memang itu adalah pendapat dari seseorang atau argumentasi ya istilahnya. Nah, untuk materi ketiga itu ada apa? Ada teks anekdot. Teks anekdot. Nah, Coba kalau pernah nggak kalian dengar anekdot? nih, Pasti itu materi yang kalian sukai atau Biasanya sih Biasanya disukai segitu oleh ya. anak kelas Heeh. 10 ya, Betul, karena betul. memang udah kedengarannya aja udah unik gitu. Teks Dan anekdot dot gitu ya. udah agak Apa aneh coba ya itu? buat kalian. Ya, Ya. kalau misalkan untuk lebih jelasnya lagi nanti akan kita sampaikan biar kalian lebih penasaran lagi. Oke? biar nanti belajarnya lebih semangat. Oke, ya. Nah, selanjutnya untuk materi keberapa nih? Yang keempat, Materi keempat. Keempat ini ada apa nih? kalau tidak salah materi keempat itu ada Hikayat ya? Hikayat, betul. Hikayat. Apa sih itu? Hikayat? Hikayat itu sama Contoh nggak ya sama kecilnya aja. legenda? Sama Beda nggak tipis ya. Nah, Beda tipis mungkin. Kalian pernah nggak mendengar gitu atau misalkan membahas tentang legenda sebelumnya di waktu di SMP? Nah, kalau untuk lebih detailnya lagi nanti kita akan jelaskan juga ya di pertemuan selanjutnya. Oke. Yang sabar Nah, ya. berarti materinya yang kelima sekarang ya? Ya, yang Yang kelima terakhir cerpen ya, kelima. kalau nggak salah? Cerpen, Ya, cerpen. cerpen ya, betul nggak sih? Cerpen. Ini tuh agak-agak lupa karena maaf Kita sudah 4 dadakan. bulan, sudah 4 bulan kita tinggal Ya. sekolah ya. Oke, nah untuk ngomong-ngomong tentang cerpen, kalian pasti tahu kan nama singkat dari cerpen itu apa? Cerita Cerita pendek yang biasanya Kalau bahasa ditulis- Sunda itu bisa dibilang carpon ya Bu ya? Ya, betul. Carita Betul, pondok. cerita pondok. Ya biasanya cerpen itu ditulis kurang lebih dari 10.000 kata ya. Betul. Iya. Oke, ada contohnya nggak? Salah satu contoh gitu cerpen yang pernah Ibu Gina atau Ibu Mubes baca gitu tentang apa? Paling kalau baca banyak ya lupa lagi judulnya. Paling saya juga pernah bikin cerpen ya Bu ya. Oh, pernah. Tentang Bagus, pengalaman bagus. pribadi. Ya. Pribadi. Gitu. Nah. Kalau Mubes? Kalau saya bikin cerpen pernah, cuman entah sudah kemana dibuang karena tidak terlalu pede untuk ngasih ke orang lain. Tapi ada satu cerpen yang benar-benar bikin saya suka sampai sekarang, itu karangan Putu Wijaya. Putu Wijaya, judulnya Judulnya Bom. Kalau Wow, bisa kalian ceritanya cari di tentang apa nih? Google, itu ceritanya tentang psikologi seseorang yang kalau kita baca di awal itu kayak dia yang merasakan, dia yang memang benar-benar terjadi pada dia, tapi ternyata di Nyata akhir berarti ya? ya seperti nyata dia yang merasakan, dia yang mengalami, tapi di akhir kita akan merasa kok gini sih gitu. Ternyata itu ada permainan psikologi dan itu wajib banget dibaca. Wajib dibaca ya bagi kalian yang mungkin yang senangnya baca atau senangnya tulis gitu ya, tulisan gitu di buku, bisa kalian Tuangkan ke dalam tuangkan, tulisan. atau misalkan utarakan ya, utarakan itu bisa menjadi salah satu karya tulis kalian juga atau Nah, karya betul, kalian juga. betul. Mau itu bikin puisi, pantun itu sama aja ya karya tulis kalian ya. Betul. Terus ini nih Bu, jangan salah, di sekolah kita meskipun katanya stigma itu anaknya bandel-bandel, Kata siapa? anaknya begini begitu kan, kalau di luar kan gitu Oh, ya. iya, Nah, kata orang jangan luar, salah ya. ya. Di sekolah kita itu ada juga penulis puisi dan penulis cerpen yang gini loh. Itu masih siswa. Masih ya. Sekarang kelas 11 Bu. Oh iya, saya lupa betul. Sekarang udah naik ke kelas 11. Nah, biar Ya, nanti siapa tuh namanya? namanya itu Rahmawati Suaj. Kemarin dia baru aja mendapatkan juara ke-1 ya, Iya, kalau nggak waktu salah itu, ya. di- Diman ya itu. Kalau yang Masih di mana itu Cianjur ya? Salsabila. Sabila. Sabila. Nah, kalau yang di Jadi ada 2 orang di farmasi, kebetulan Kelas sama 10 ya. ya? Iya, gitu. sekarang Jadi kelas 11. Sekelas juga ya. Saudara Mauti sama Sabila gitu. Nah. Mereka biasanya mengikuti lomba-lomba yang ada di Cianjur ya, atau misalkan di Universitas Cianjur. Iya. Jadi kalian gak usah khawatir, saya tuh punya banyak kebisaan, cuman gimana ya kalau masuk ke stigma gitu, tenang. Kita akan didik kalian, kita akan ngajarin kalian, kita akan benar-benar bina kalian supaya apa yang kalian punya, passion kalian itu bisa dikeluarkan di sini, gitu ya. Itu aja mungkin ya Bu. Perkenalan dari kita, ada lagi tambahan? Untuk itu saja ya Bu ya. Nanti dilanjutkan saat tatap muka atau di Zoom meeting. Ya betul, di Zoom meeting nanti kita bisa tahu, kalian bisa ngobrol ke kita kayak gimana-gimananya ya. Anak-anak,
untuk pertemuan kali ini di minggu pertama kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya kita akan lebih detail lagi membahas materi yang pertama, yaitu apa tadi? Teks Coba. laporan hasil observasi. Jangan lupa ya, Jangan lupa sebelum ya. melakukan pembelajaran kalian baca-baca terlebih dahulu. Baca-baca terlebih dahulu. Atau misalkan sekarang kan udah musimnya bah Google ya. Ya. Oh, misalkan kalian iya ingat Sangat gitu penting yang bah Google. materi yang pertama itu teks laporan hasil observasi. Nih kalian membuka Google apa sih sedikit biar nanti minggu depan ketika pembelajaran dimulai Ada gambaran ya, Bu, ya? ada gambaran. Betul. Gitu ya, sudah paham sedikit aja tentang teks laporan hasil observasi. Nah, baiklah anak-anak, kalau misalkan memang nanti ada yang mau ditanyakan, boleh kalian. Oh, untuk nomor kontak WA-nya ya, lupa ya. Boleh, Apabila boleh. misalkan gitu bisa aja kan anak-anak gitu ada yang mau ditanyakan gitu mengenai pembelajaran tadi kita Atau kalau paham. nggak WhatsApp, Facebook kali ya. Facebook bisa, boleh. Facebook Bisa. lebih umum. Nanti bisa di-add ya untuk nama ibu di Facebook itu cari aja Yani Nurul Iman. Kalau ibu Gina apa? Kalau saya Facebooknya Gina aja. Gina aja. Simpel Gina. banget. Nggak ada Nanti, lagi. nanti kalau misalnya namanya banyak gimana? Gina. Yang foto profilnya itu Pakai itu ya? pakai gedung pas sidang. Pas sidang. Lagi di kampus ya. Ya, di kampus. Kalau ibu Mubes apa namanya? Kalau ibu namanya Mubes Saroh spasi Sumirat. Jadi Mubes spasi Saroh spasi Sumirat. Bisa nanti dicari aja di Facebook, terus nanti bisalah di inbox ya minta nomor betul. WA juga boleh sih. Nah, kami cukupkan. Terima kasih ya anak-anak. Semoga kalian sehat selalu di rumah, jaga kesehatan kalian dan jangan keseringan keluar rumah. Kalaupun kalian ada kepentingan keluar rumah, pastikan kalian harus memakai masker dan peralatan kesehatan lainnya. Oke, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.